Oke, Terima kasih. selanjutnya Gerindra, Romo. Terima kasih Ketua. Pak Petrus, Siap. ada dua pertanyaan untuk Bapak. Pertama, pasal 253 KUHP itu kan pengadilan tingkat kasasi hanya memeriksa tentang penerapan hukum, cara mengadili, dan wewenang pengadilan. Hanya itu. Siap. Jadi kalau ansih di pasal 253 KUHP itu berarti hakim di tingkat kasasi itu tidak bisa melakukan pemberatan atau meringankan. Tapi kan faktanya itu terjadi. Ya, tadi Pak Arsul sudah nanya, tidak ada pertimbangan. Kalau Bapak merujuk ke pasal 197, itu sudah tidak cocok di tingkat kasasi, karena itu sudah judek faksi, bukan judek juris lagi. Seperti itu. Lalu menurut Bapak, apa yang memungkinkan pemberatan hukuman di tingkat kasasi? Misal, ada keputusan tingkat banding koruptor yang sangat merugikan negara dengan triliunan, sebenarnya layak dihukum mati, seperti Bapak ini, proposal Bapak ini, sesuai dengan pasal 2 ayat 2 Undang-Undang 31/99. Bisa dihukum mati, tapi malah dihukum ringan. Apa yang bisa Bapak jadikan pertimbangan di tingkat kasasi seperti Pak Artejo Kausar itu untuk melakukan penambahan atau pemberatan hukuman? Saya rasa Bapak pasti tahu jawabannya. Ya. Yang kedua, ini kasus yang aktual Pak Petrus. Waktu kami raker dengan Pak Firly di sini, Ketua KPK, dia mengatakan yang mengkorupsi bansos ya dalam rangka COVID-19 ini bisa dihukum mati. Dan sekarang itu terjadi. Kalau nanti Bapak terpilih jadi hakim dan kasus itu sampai ke tangan Bapak, Siap. Bapak akan melakukan hukuman apa terhadap mereka? Ya. Makasih Ketua. Ya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Memang secara logika hukum, ya, hanya 3 hal tadi. Itu pasal 253 ya. Hanya itu tugas Mahkamah Agung kaitannya dengan perkara. Di dalam pasal itu, menurut pasal itu ya, 253. 253 itu. Hanya 3 ini secara logika hukum dia harus menerapkan ini saja. Tapi dalam kenyataannya dia malah ada bikin menaikkan vonis atau menurunkan vonis. Apa dasarnya? Kan begitu. Kok tidak ada pertimbangan tiba-tiba naik atau turun? Itu hal yang biasa. Ternyata bahwa ada pemikiran dalam konteks penafsiran hukum logis, itu dia kaitkan dengan pasal 5 dari Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Bahwa di sana hakim wajib, jadi hakim itu tidak hanya memeriksa menurut hukum, tapi juga keadilan. Di pasal 5, hakim wajib menggali nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, nilai-nilai hukum dan nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Jadi bagi dia, kalau memang itu kurang adil, ada hal-hal yang meringankan, dia turunkan. Tapi kalau ditemukan ada hal-hal yang memberatkan, dia naikkan. Dan hal itu mungkin saja terjadi, sebab pasal 197, surat putusan pemidanaan, hal-hal yang harus dimuat, pasal F-nya, huruf F-nya. Huruf F-nya itu ada menyebutkan bahwa surat putusan pemidanaan itu harus memuat pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan peraturan perundangan yang menjadi dasar dari putusan, disertai keadaan yang
memberatkan dan yang meringankan. Di situ dia masuk menjadi dasar untuk meningkatkan atau meringankan. Baik, saya kira yang kedua langsung aja Ketua. Yang kedua, Karena yang pertama itu jawabannya sederhana sebenarnya. ya, Keyakinan hakim dalam terima menegakkan kasih. keadilan. Sependapat Pak. Ya. Terus yang kedua, kasus aktual korupsi bansos itu bisa dihukum mati, bisa kalau pasal 2. Ya, kalau memang didakwa, hakim memeriksa itu berdasarkan dakwaan. Jadi dasar pemeriksaan di pengadilan adalah dakwaan. Itu. Nah, kalau dia didakwa dengan pasal 2 lalu terbukti, kemudian pasal 2 ayat 2 juga terbukti, itu bisa secara hukum. Secara hukum itu boleh. Tapi persoalan nanti soal rasa nurani, keadilan, terus dia hanya kasih seumur hidup atau 20 tahun, itu sangat bergantung pada hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan. Begitu. Nah, lalu bagaimana menurut Pak? Menurut saya, Ketua, bisa. Saya kira Pak Petrus ini kan cukup jelas. ya, Kenapa ada statement seperti itu? Ini kan COVID, rakyat butuh bantuan, bantuan untuk rakyat dikorupsi. betul. Apa itu tidak bisa menjadi dasar keadilan? Itu maksud saya. Sependapat Pak, bisa. Kita kan orang negara dalam keadaan bahaya, COVID. Katakanlah yang mati banyak orang, atau yang harusnya sembuh tidak sembuh, yang harusnya dapat makan tidak makan lalu sakit. kemudian Saudara sakit calon, meninggal. Itu hal yang sebenarnya bisa dalam pasal saudara kita. calon, Ya. jangan secara terlalu hukum. abstrak lah, Ya. konkret aja. Ya. Tadi Anda udah sebut berdasarkan tuntutan. Ya. Jadi jangan ngaco kemana-mana. Anda lihat tuntutannya. Dalam kasus bansos, yang Anda harus lihat tuntutan, substansinya di tuntutan. Ya. Apakah tuntutannya itu seperti yang dimaksud Romo, atau itu cuma menerima sesuatu yang sifatnya gravitasi saja? Gravitasi saja karena pemberian terhadap menteri, itu kan tidak bisa dituntut mati. Siap. Anda ngaco kemana-mana, saya pikir cukup Romo. Siap. Jadi Ya. Jadi tidak substansif. Dia sudah sebut tentang tuntutan, tapi masih mengambang kemana-mana. Ini yang membuat penilaian saya terhadap Pak Petrus tidak substantif nih sebagai hakim ad hoc tipikor. Siap Pak. Ini loh. Saya mungkin tanggapi. Oh ya. Cukup Pak. Ya. Karena sudah itu. Ya.